Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Virgo untuk bulan Agustus 2018 dan akan saya bagi 4 bagian masing-masing 3 kartu. Apa saja? Kehidupan 3 kartu, karir bisnis 3 kartu, asmara yang berpasangan 3 kartu, asmara yang lajang juga 3 kartu. Sekarang saya akan kocok kartu tarot ini dan kita sama-sama berdoa semoga segala hal yang terindah, yang termanis dan segala yang akan dikerjakan dimudahkan di bulan Agustus 2018. Dan yang pasti kita semakin banyak bersyukur dan menjalani segala sesuatu dengan ringan hati. Oke, kita mulai dan saya kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Virgo siap? Kita mulai dari kehidupan 3 kartu. Kehidupannya 3 kartu ya. Kemudian karir dan bisnis 3 kartu, ini agak maju dulu. Karir dan bisnis 3 kartu. Kemudian asmara yang berpasangan 3 kartu. Asmara yang lajang 3 kartu juga. Kita akan lihat bagaimanakah asmaranya nanti untuk Virgo yang lajang. Sekarang kehidupan dulu ya. Yang pertama 2 tongkat. Wow, sedang bingung, menimbang-nimbang, membanding-bandingkan. 2 koin, bimbang juga, masih harus memilih. Dan kartu yang ketiga 9 piala. Wah, kalau dilihat-lihat sebetulnya di bulan Agustus Virgo sedang dihadapkan banyak situasi yang dilematis ya. Dan masih sering membandingkan sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dianggap mudah jalan ceritanya, dan saat ini dijalani tapi dalam situasi yang terasa kok berat ya, kok nggak seperti dulu ya, semua terasa indah, terasa mudah, terasa semua itu kayak menjadikan golden moment Anda. Tapi harus realistis, yang harus dijalani, yang harus Anda fokuskan. Bagaimana memecahkan setiap persoalan yang ada, setiap keputusan yang sudah dibuat, setiap tanggung jawab yang dibebankan. Jadi biar lebih fokus gitu ya. Dan ini 2 koin ditimbang-timbang. Ada banyak hal yang harus Anda pikirkan. Keputusannya terkait secara finansial harus menyelesaikan yang ini dulu, apa itu dulu ya. Membeli yang itu dulu atau yang ini dulu, karena semuanya sangat penting, sangat mendesak dan dibutuhkan. Nah, 2 hal ini dibutuhkan kedewasaan Anda, sikap bijak Anda untuk fokus mengerjakan, menjalani, dan memutuskan dengan adil, dengan bijak, dengan pertimbangan yang matang untuk menghitung segala kebaikan dan keburukannya, keuntungan dan kerugiannya, mana yang lebih menjadi prioritas untuk bisa tetap berjalan, tetap bisa melanjutkan operasionalnya. Kalau Anda bisa lebih hati-hati, maka keputusan yang dibuat akan membebaskan Anda dari situasi yang dilematis gitu ya. Paling nggak enak kalau berada di persimpangan gitu, karena betul-betul dituntut sikap yang teliti dan tidak ada tendensi apapun, tapi keputusan itu dibuat berdasarkan sesuatu yang mendesak. Jadi Anda harus hati-hati sebelum memutuskan apapun, dan ketika memutuskan semua Anda sudah siap risiko yang akan ditanggung. Lalu dari semua keputusan itu sepertinya Anda bisa merasa lebih tenang, karena di sini adalah bagaimana gambaran seseorang yang merasa puas dengan semua keputusan yang dibuat, semua kehidupan yang dijalani, semua hal yang sudah dikerjakan. 9 piala, sebuah kepuasan yang dirasakan dan merasa apa yang dibutuhkan akhirnya didapatkan, apa yang diinginkan akhirnya terpenuhi. Semoga Virgo bisa lebih hati-hati dalam menyikapi setiap apapun yang terjadi di kehidupannya di bulan Agustus agar semua berjalan sesuai dengan rencana Anda ya. Oke, kemudian untuk karir kita lihat ya, ini karir bisnis. Ini saya ulas karir dulu. 7 tongkat, kerja keras walaupun situasi saat ini Anda merasa kecewa, sudah habis-habisan, sudah all out tapi belum sesuai hasil atau rewards yang didapatkan ya. Dan ini adalah pertapa, the hermit.
Ini situasi yang diingatkan bahwa Anda mungkin belum mendapatkan semua yang diinginkan. Target-target yang sudah tercapai, hasilnya atau timbal baliknya belum sesuai harapan. Jadi daripada mengedepankan emosi, amarah, kecewa, berat, lebih baik Anda harus alihkan kepada cara untuk bisa lebih menenangkan diri, menjalaninya segala sesuatu dengan ikhlas sambil menunggu sebuah perubahan ya, sebuah keajaiban, sebuah langkah besar yang sudah siap Anda putuskan. Di sini kerja keras walaupun ada di tepi jurang, tapi 7 tongkat Anda berusaha mati-matian untuk mencapai sesuatu yang sesuai dengan target, sesuai dengan rencana, bekerja dengan sepenuh hati, loyalitasnya juga ditunjukkan. Tapi kalau di sini hasilnya menurut Anda timbal baliknya belum sesuai, mungkin hanya bisa menahan diri, mungkin ada kecewa, tapi mau apa gitu ya, karena situasi dan kondisinya belum memungkinkan perusahaan mungkin memberikan satu perubahan, misalnya peningkatan salary gitu ya, gajinya ditingkatkan belum bisa, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga untuk peningkatan karir pun Anda harus menunggu gitu. Dan ini gambaran Anda yakin bahwa matahari bersinar terang di depan, artinya begini, Anda kerjakan apapun dan Anda yakin di depan sana nanti ada satu harapan, satu kesempatan yang cemerlang. Yang penting sekarang Anda meningkatkan diri, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan dalam bidang pekerjaan yang Anda geluti. Dan di sini The Hermit itu adalah pertapa, adalah bagaimana cara Anda mengantisipasi diri supaya nggak kecewa berat, nggak emosi, adalah dengan kontemplasi, dengan meditasi, dengan mencari suasana yang bisa menenteramkan diri, artinya bersyukur dalam situasi apapun tetap diterima dan tetap berjalan dengan tenang, berdoa ya, doanya dikuatkan, karena katanya sesuatu yang tidak pernah diduga dalam kehidupan kita bisa saja terjadi. Kalau memang sudah takdirnya sukses, sukses itu akan datang. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa untuk bisa melesat karirnya. Kalau belum waktunya, ya Anda harus tetap bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa berkarya gitu ya. Dan buat yang berkarir, harus diperjuangkan sungguh-sungguh di situasi yang saat ini. Mungkin kalau orang berbisnis, berusaha, memproduksi sesuatu, situasinya sedang tidak bersahabat, tapi di dalam suasana yang kecewa, Anda yakin akan ada perubahan ke arah positif nantinya. Sambil menunggu, Anda terus meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan. Dan ini pertapa adalah cara bagaimana Anda bisa mencari jalan keluar untuk tetap kondisi bisnis Anda atau usaha Anda itu bisa terkendali, tidak menimbulkan kegaduhan ataupun kecemasan dari orang-orang yang terlibat dalam usaha Anda. Dan ini adalah cara bijak untuk bisa tetap membuat usaha Anda running, berjalan, menghasilkan, walaupun mungkin keuntungannya tidak signifikan, tapi yang penting bisa memenuhi biaya operasional. Jadi yang sekarang ini adalah cara bagaimana mengantisipasi situasi dan kondisi dengan tetap bertahan ya di bulan yang mungkin menuntut banyak hal supaya Anda bisa meningkatkan kualitas, tuntutan dari customer tinggi, tapi sebetulnya mungkin margin keuntungannya tipis. Tapi kalau memang masih bisa dikerjakan, lakukan dengan optimal. Mudah-mudahan situasi dan kondisinya bisa segera berubah dan Anda bisa segera menemukan cara bagaimana bisa meningkatkan keuntungan hasil usaha sehingga tidak berada di posisi yang mendapatkan keuntungan yang tipis, berat buat operasional Anda ya. Dan harus mencari terobosan-terobosan baru supaya Anda bisa keluar dari situasi yang mungkin membuat Anda terasa berat karena beban-beban biaya operasionalnya yang terus harus dikeluarkan ya. Oke, yang berikutnya asmara yang berpasangan, coba kita lihat. Ksatria piala, penunggang kuda putih, kemudian 8 pedang, suasana yang sedang membuat Anda agak serba salah, dan ini strength. Nah, situasi yang agak, kalau dibilang di sini tuh ada sesuatu yang mungkin Anda sudah ambil keputusannya tapi Anda menyesali, aduh kenapa saya mengedepankan pikiran-pikiran yang negatif sehingga situasinya jadi serba salah, nggak enak.
tapi kekuatan cinta akan mengobati semuanya. Di sini niat baik Anda mempersembahkan cinta yang tulus, cinta yang murni, memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk orang yang Anda sayangi. Tapi di sini ada situasi yang dilematis, mungkin ada pihak-pihak yang menghembuskan sesuatu yang gak enak, yang membuat Anda jadi merasa tidak nyaman di dalam hubungan. Dan sebetulnya ada langkah-langkah yang Anda sesali. Tahu begitu saya nggak ambil keputusan ini, tahu begitu saya nggak akan begitu gitu ya. Dan ini adalah kondisi yang serba salah. Anda menyesali sudah mungkin berkata, bersikap, atau ada keputusan yang membuat Anda jadi terbelenggu, sulit untuk menetralisir lagi. Tapi dengan keyakinan yang kuat di sini, strength, ada petunjuk karena Anda memang lurus, Anda sungguh-sungguh dalam menjalani sebuah hubungan dengan pasangan. Hal-hal yang sudah membuat Anda menyesal ini bisa terobati. Jangan sampai Anda sulit untuk mengubahnya. Jangan ambil keputusan yang Anda sesali seumur hidup ya. Lebih baik kalau punya kesempatan minta maaf gitu. Dan kalau bisa diperbaiki, perbaiki lagi. Karena arah dan langkah ke depan jauh lebih baik, lebih positif ketika Anda betul-betul menguatkan hati, merapatkan hubungan, mendekatkan hati dengan pasangan. Jangan ada lagi ruang kosong yang bisa masuk hal-hal negatif yang bisa membuat hubungan Anda renggang dengan pasangan. Dan tahan diri jika ada sesuatu yang membuat Anda ingin marah atau protes atau merasa tidak nyaman. Harus didiskusikan dari hati ke hati, bukan dengan tuduhan, kecurigaan, amarah lalu melampiaskannya dengan hal-hal di luar sana, bercerita atau curhat dengan pihak ketiga. Malah itu membuat peluang untuk menjadi rusaknya sebuah hubungan. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan ini satu warning, tapi kuatkan hubungan sehingga kekuatan cinta inilah yang akan membimbing Anda untuk tetap bersama dengan orang yang Anda sayangi ya. Lalu bagaimana dengan situasi kondisi hubungan yang lajang percintaannya? Yang pertama 7 koin, yang kedua adalah the star, yang ketiga Raja Piala atau King of Cups. Ini Anda sepertinya sudah menemukan banyak kesempatan untuk bisa dekat dengan orang-orang yang masuk dalam kriterianya. Virgo lagi bersinar ini ya, yang lajang. Kemudian the star, ini adalah keberuntungan yang sedang menaungi Anda untuk bisa menemukan orang yang sungguh-sungguh memberikan cinta yang utuh, cinta yang murni ya. Jadi jangan dekatkan diri dengan pihak yang sudah punya pasangan atau orang yang sebetulnya iseng ingin menjajah cinta Anda. Jangan sampai Anda akhirnya merasa rugi, patah hati lagi, terluka lagi ya. Manfaatkan sebaik mungkin potensi diri untuk bisa menemukan cinta sejati. Dan di sini ada kesatria, Raja Piala. Raja Piala ini orang yang sangat hati-hati ketika memutuskan sesuatu. Dia memegang teguh komitmen yang sudah diungkapkan, yang sudah dikatakan, dan dia akan betul-betul hati-hati dalam menjalani kehidupannya karena salah langkah sedikit kecebur. Raja Piala itu landasan kedudukannya tuh di atas papan dan di bawahnya air. Bayangkan kalau sedikit saja tidak seimbang, dia akan tercebur, dia akan terperosok, dia akan kuyup gitu ya, jatuh dan tenggelam. Nah, ini sebetulnya simbol dalam kehidupan. Jadi apapun yang ingin diputuskan oleh Virgo yang lajang, hati-hati. Gunakan potensi diri Anda untuk hal-hal yang positif, kesempatan luar biasa, kesempatan indah, kecemerlangan dalam diri Anda bisa dimanfaatkan untuk ke arah yang positif pula. Jadi sebagai lajang yang punya kualitas yang cemerlang gitu ya, high quality jomblonya ini betul-betul diarahkan untuk memilih seseorang tidak dengan hanya mengedepankan nafsu, mengedepankan ego, mengedepankan hayalan-hayalan duniawi yang mengarah kepada potensi Anda bisa jadi tertipu atau terperosok karena salah pilih. Mudah-mudahan kecemerlangan secara performa pribadi Anda ini bisa dimanfaatkan untuk bisa menyaring yang terbaik lah yang akan dekat dengan sosok Virgo, khususnya di bulan Agustus punya peluang yang banyak sekali, dan mudah-mudahan lajangnya Virgo bisa memanfaatkan sebaik-baiknya ya. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang
berkenan, jangan simpan dalam hati apa atau di pikiran ya. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Virgo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.